Ya, jadi hari ini saya mau sedikit membahas lagi tentang hipnosis ya. Ini ada berita 19 Desember lalu, hari Kamis ya, 2024. Beritanya diupload jam 13.16. Judul berita, ibu-ibu di Depok diduga jadi korban hipnotis, emas 100 juta raib. Ya, kita baca dulu beritanya. Seorang wanita berinisial FNL umur 56 jadi korban hipnotis saat belanja di pasar Kota Depok. Emas kurang lebih 100 juta raib. Ceritanya jam 7 pagi si FNL ini ketemu dengan si C. Saat itu si C sudah bersama dengan terlapor yang juga seorang wanita berinisial E. Nah, jadi si korban FNL ini ketemu temannya si C. Nah, si C itu sama si E. Terlapor ini juga dikenal oleh saksi C. Agak bulat ya. Dia cerita bahwa wanita C itu bertanya, apa punya bawang putih untuk pengobatan? Nah, temannya bilang, yang E tadi. Temannya wanita E kemudian berkata yang punya adalah Yohanes, pria yang disebutnya sebagai Romo penyembuh. Kemudian si C minta korban untuk diantar ketemu si Romo. Nah, tapi ditolak karena tidak kenal dekat. Jadi si C saat itu menyinggung etnis yang sama dengannya hingga korban pun terpedaya. Singkat cerita, korban sama-sama wanita, C dan E. Korban bersama-sama wanita C dan E. Berarti si FNL tadi ketemu, si C sama E ketemu sama Romo. Di sana Yohanes tersebut tidak mau bertemu dan hanya mau dihubungi via telepon. Loh, Yohanes ini siapa tadi tuh? Oh, si Romo tadi. Nah, habis itu di telepon itu Yohanes seolah tahu semua tentang korban. Yohanes juga mengatakan kalau salah satu anaknya akan meninggal dalam waktu dekat. Namun hal itu bisa dibatalkan kalau dia menyediakan salib yang ada berliannya. Sini nih poinnya. Yohanes mengatakan salib berlian tersebut bisa diganti dengan satu kantung beras yang di dalamnya diisi emas. Korban pun terpedaya hingga bergerak pulang untuk mengambil seluruh emas miliknya. Saya kemudian diarahkan pulang untuk mengambil perhiasan emas yang digunakan untuk persyaratan pengobatan. Korban mengatakan dirinya ngambil 3 emas, 2 gelang, 7 cincin, serta 3 emas total 1 juta diserahkan ke Yohanes. Saat itu saya menyerahkan emas saya ke terlapor, lalu kami pergi ke pasar Reni Jaya. Sampai di pasar saya kemudian diturunkan disuruh pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah saya baru nyadari perhiasan saya sudah hilang. Korban pun menduga dirinya kena hipnotis hingga berujung menyalahkan ini dan seterusnya. Ini ya, hipnosis itu nggak akan kejadian kalau orangnya menolak. Terus dalam kasus ini kok bisa dia jadi korban hipnosis? Pertama dia ini seni komunikasi saya bilangnya ya. Namanya komunikasi itu ada seninya. Nah, seni komunikasi ini karena dia itu adalah orang si Romo penyembuh gitu kan ya. Orang yang dianggap bisa nyembuhin. Jadi di dalam batinnya si FNL nih, dia wah ini percaya nih orang nih hebat kayak gitu loh. Langsung nembus di pikiran bawah sadarnya. Sama kayak orang misalnya ada orang nih yang muslim ya, misalnya muslim
ketemu orang pakai baju sorban, pakai baju putih, pakai sorban, pakai apa, harus sejadah sini bawa tasbih. Dalam pikirnya, wah ini jangan-jangan orang soleh nih, orang bisa kayak gitu loh. Langsung masuk ke pikiran bawah sadarnya gitu loh. Sama dengan kasusnya si FNL ini, ya. Ya sebelum dia diminta sebenarnya karena dia mungkin udah percaya si Romo itu ya. Si Romo itu bisa untuk penyembuhan. Akhirnya si FNL ini tadi dia langsung nurut-nurut aja kalau dia sih tahu. Apalagi setelah itu dia cerita bahwa dia tahu semua tentang korban. Dia tahu seolah-olah itu si FNL itu tahu. Si Yohanes ini tahu si FNL nih. Dia juga bilang anaknya mau mati. Wah, ini sini komunikasi yang kedua ya. Dia berbicara seolah-olah itu benar dan membuat orang itu nggak mau berpikir panjang, langsung dia buat ketakutan. Gimana caranya supaya nggak ketakutan? Gimana caranya supaya dengan ketakutannya itu dia nurut gitu loh? Kan banyak tuh orang-orang ya orang-orang itu kalau ditakutin dia bakalan nurut. Ada itu salah satu bentuk hipnosis juga sih ya, seni komunikasi juga, karena ya memang seperti itulah. Mau dibilang hipnosis itu nggak bisa kalau orangnya nggak nurut, ya bener aja, bener kayak gitu. Tapi bisa dibilang juga dengan seni komunikasi ya yang diterima di bawah sadarnya itu bisa-bisa aja kayak gitu tuh ya. Tapi nggak bisa juga dibilang hipnosis itu suatu yang buruk gitu ya. Nah jadi kan sama tuh kayak orang-orang telepon bapak ini bapakmu jatuh nih di rumah sakit, butuh duit buat berobat, langsung transfer ke sini aja kayak gini dan lain sebagainya. Langsung kaget kan berita kayak gini nih dari rumah sakit atau siapanya gitu kan, langsung lah ditransfer untuk biar ternyata bapaknya nggak apa-apa. Nah ini kan pola bahasa hipnotik ya. Kalau dibilang hipnosis plak tidur habis itu disuruh-suruh itu enggak seperti itu. Ini ya sama pola hipnosis, pola bahasa hipnotik ya bahasanya itu. Jadi kejadian FNL nih. Memang sih ada kitab jadi hipnosis yang lebih lanjut itu kita belajar pola-pola bahasa hipnosis ya. Untuk penjualan, untuk terapi dan lain sebagainya, untuk kesembuhan. Tapi banyak juga ya orang-orang yang menggunakan untuk kejahatan ya seperti ini. Kalau dibilang hipnosis nggak bisa untuk orang yang menolak, itu benar ya. Tapi ingat, hipnosis tuh punya pola bahasa di mana orang tuh nggak bisa nolak ya. Terutama buat penjualan ya, itu kan banyak orang itu kok tiba-tiba aku beli ya kayak gitu, padahal barangnya nggak terlalu penting. Oke, itu aja dulu pembahasan tentang hipnosis dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.